terkait dengan nilai tengah ya. Nilai tengah itu biasanya mencari kestabilan ya atau posisi tengahnya itu. Kemudian berikutnya adalah aplikasi daripada integral ya. Nah, aplikasi dari integral secara umum dua ya, yaitu luas dan volumenya ya. Kita menghitung luas dan volumenya. Kemudian teknik kita masuk ke teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan pada umumnya yaitu yang dimaksud dengan teknik itu kan cara ya, cara mengintegralkan. Nah, jadi ada beberapa integral itu yang rumit atau sulit untuk dilakukan, sehingga dilakukan beberapa cara atau teknik diubah, dimisalkan dan seterusnya ya. Nah, ini formula untuk semua bentuk integral ya. Sebenarnya sudah pernah sempat saya sampaikan juga ya, yaitu secara umum yang digunakan yang paling banyak itu adalah bentuk ini ya, bentuk apa ini, pangkat polinomial, x pangkat 7, x pangkat 2, x pangkat 3 ya. Artinya ketika diintegralkan dia menjadi x pangkat n plus 1 ya. Nah, jadi begitu. Kemudian berikutnya adalah yang nah, ini adalah bentuk bilangan ya, 5 dx, maka integralnya adalah 5x langsung ya. Kemudian e pangkat u ya, integral eksponensial ya, juga hasilnya langsung pangkat u ya. Ada k pangkat u nanti. Jadi ini jarang kita pakai ya, jarang kita pakai, tapi bentuk integralnya adalah k pangkat u per dan h. Ini a pangkat u di situ misalkan a pangkat x dx, misalkan berarti ini a pangkat x ya, a pangkat x dan x. A pangkat 5 pangkat x, 5 pangkat x dx berarti 5 pangkat x per ln 5 gitu ya. Nah, berikutnya adalah 3 aja yang terkait dengan trigonometri ya, yaitu turunan daripada sin adalah cos ya. Turunan daripada sin adalah cos. Turunan daripada cos adalah negatif sin ya. Ya, turunan dari cos adalah negatif sin ya. Iya. Turunan dari sin adalah turunan dari cos adalah, sehingga kalau integralnya negatif sin baru hasilnya cos. Ini integralnya kan, integralnya sin kan. Ini kalau integralnya negatif sin baru sini negatif, di sini negatif, jadi ya. Sin cos tan 3. Secara umum itu ke situ juga. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin, turunan dari tan adalah secant kuadrat. Turunan dari tan adalah secant kuadrat. Turunan dari secant kuadrat adalah 3 ya. Nah, ini tidak direkomendasikan untuk diapat ya, yang ini. Nah, bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini adalah bentuk integral, bentuk yang nomor 13 dan 14 ini adalah bentuk integral fungsi rasional ya. Nah, kalau dia berbentuk seperti ini, du per a kuadrat kurang u kuadrat, maka ditulisnya sin inverse ya, atau arcus sin cara bacanya, arcus, ARC ya. Kalau di kalkulator itu ARC tulisannya ya.
arcsin U per A. Ini U per A. Ya. Berikutnya kalau ada bentuk seperti ini, integral DU per A kuadrat tambah U kuadrat sama dengan 1 per A. Nah, seperti ini. Kemudian 1 per A ya. Per A. Arctan U per A. Sekarang langsung kita lihat contoh aja langsung. Nah, kita lihat aja langsung ke contohnya 3 akar 5 kurang S kuadrat. 5 kurang 9 S kuadrat. Nah, saya nggak menyuruh teman-teman untuk menghafal ya, tapi lihat polanya aja. Lihat polanya aja. Dan saya juga nggak pernah kasih soal ya, hafalannya. Ini patokannya. Kalau bentuknya sudah seperti ini, baru hasilnya arcsinus. Ya, arcsinus tadi U per A. Ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, baru hasilnya sama dengan arcsinus U per A. Jadi yang dilakukan pertama adalah menjadikan bentuknya seperti ini. Ya. Karena kita lihat ini ada 3 di atas, di sini kan nggak ada 3, 1. Ya. Tapi dia kan koefisien, ya. Artinya apa? Bisa dikeluarkan. Ya. Ini 3 bisa dikeluarkan dipindahin ke sini. Ya kan? Ini jadi 1. Yang sama ya, bagian atasnya. Oke, bagian bawahnya. Ini 5, ini A kuadrat. Ini 5 sama dengan A kuadrat. A ya sama dengan akar di 5. Ya. Yang ini udah sama. Jadi yang ini aja 9 S kuadrat sama dengan U kuadrat. 9 S kuadrat sama dengan U kuadrat. Maka U-nya sendiri sama dengan sama-sama diakarkan ya. 3 maka kita tahu tadi arcsinusnya adalah U per A langsung kita tahu U-nya adalah 3X, A-nya tadi akar 3X per akar 5. Ya. Nah, itu kalau bentuknya sesuai seperti ini. Ya. Integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat. Hasilnya tadi langsung arcsinus U per A. Ya. Atau yang satu lagi, nah yang ini, DU per A kuadrat tambah U kuadrat. Hasilnya 1 per A, arcstan U per A. Kita lihat barangkali ada contohnya aja. Langsung ke contohnya ya. Nah, ini nomor contoh 4 ya. Oke, contoh. Iya. Kelihatan 4 dulu sebelumnya. Ya, itu belum dibahas ya. Contoh 4. Nah, sama juga tadi ya. Bentuk seperti ini bentuk rasional, bentuk fungsi rasional tadi. Sekali lagi saya nggak mengajarkan teman-teman hafal rumusnya ya. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita patokannya seperti ini ya. Harus jadi bentuk seperti ini. Supaya integral 1 per A kuadrat tambah U kuadrat. Supaya bisa hasilnya langsung tadi apa? 1 per A ya. Arcstan. Atau tan inverse boleh juga. Yaitu U per A.
hasilnya ya, hasil integralan. Jadi kita cuma nyari yang mana A-nya, yang mana U-nya. Ya. Sekarang kita samain ini di atas satu bukan. Bukan, ada E pangkat X, bukan satu. Bisa dipindah keluar nggak dia? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia variabel, bukan bilangan. Ini ya, X itu adalah variabel. Kalau cuma bilangan 5 ya tadi, bisa dipindahin ke sini, keluar. Ya. Nah, kalau nggak bisa gimana? Nah, tadi alternatifnya dimisalkan. Yang mana pemisalannya ya? Di sini, lihat aja fungsinya. Menggunakan, misalkan di sini, kalau misalnya 3E pangkat X. Ya. 3E pangkat X. U sama dengan 3E pangkat X. Kalau dikuadratkan, U kuadrat berarti 9E pangkat 2. Nah, itu tujuannya ke sini juga. Ya. Tujuannya supaya nilai tadi U per A. Ya. Yang dimisalkan adalah bagian akar daripada ini. Turunannya berapa? Turunan dari U sama dengan 3E pangkat X. Turunannya apa? Integral dari E pangkat X adalah E pangkat X. Turunannya E pangkat X juga, integralnya juga E pangkat X. Sekarang integral itu turunan daripada E pangkat X apa? Du per dx. Apa? Jadi barusan saya bilang. Nah, itu E pangkat X kan? Ini 3E pangkat X. Turunannya adalah apa? Ya, 3E pangkat X ya. Ini kan turunannya E pangkat X, 3-nya nggak ada terhadap turunan. Ya. Sehingga kalau kita kali silang itu DU-nya sama dengan 3E pangkat X dx. Nah, ini yang kita perlukan ini. Ya. 3, ini E pangkat X dx. Jadi E pangkat X dx ini diganti dengan apa? E pangkat X dx diganti dengan sepertiga. 3-nya geser pindah ke sini. 3-nya geser pindah ke kiri. Ya. Geser. Pindah ke kiri. Nah, ini sepertiganya ya. Sepertiganya. Ini belum dimisalkan ya. Ini sudah dimisalkan. Sepertiganya dari mana? Sepertiga dari UDU yang mana? Ini belum diubah. Masih diurai dulu sama dia. Jadi artinya sepertiga dari 3 dipangkat X adalah hasilnya masih sama dengan ini. Ya, hasilnya sepertiga DU. Nah, di sini tadi A kuadrat, tapi bisa ditulis tadi 2 U kuadrat. Tadi bisa ditulis dengan 3E pangkat X. Ya. Nah, di sini karena kita udah jelas tahu U-nya apa, udah jelas tahu A-nya apa, maka tinggal ditulis tadi berapa seper A, ya, seper A ya, tan inverse U per A. Seper A-nya berapa? A-nya yang mana ini? 3? Ya, 2 ya. Berarti seper 2. Kemudian tan inverse-nya tulis saja tan. U-nya mana? Tadi 3E pangkat ini ya, A-nya 2. Ini selesai. Kenapa Pak? Jadi 1/6. Jadi 1/3 kali 1/2. Ini 1/2.
yang di ini sepertiga di luarnya kan? Ini di luar, sepertiganya di luar, tidak diikut diintegralkan. Ini sepertiganya di luar, yang ini hasil yang ini adalah 1/2 dan seterusnya. Ya, 1/6. Ini sepertiga kali 1/2 tan arcus tan U per A. Ini ya tadi ya. Nah, ini kita mau membuat, jadi intinya cari A dan U-nya di mana. Diintegralkan langsung tidak bisa, ya. Jadi karena tidak bisa diintegralkan langsung, maka menggunakan teknik perintegralkan, teknik integrasi. Nah, cara khusus yang bentuknya bisa dibuat, jadi membuat bentuk seperti ini. Kalau nggak bisa seperti ini, bagaimana? Ya berarti nggak bisa menggunakan hasilnya yang sudah ditentukan. Nggak bisa. Hasilnya tadi berapa? 1/A arcus tan U/. Kalau tidak bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang dicoba, bisa nggak dibuat? Tadi dikeluarin di sini nggak bisa, dimisalin, oh ternyata bisa. Maka jadilah langsung tadi hasilnya adalah ini seperti apa namanya, dimisalkannya tadi jadilah seperti ini. Oh sudah berbentuk nih. Nah yang ininya yang dijadikan hasil. Sepertiganya tidak diintegralkan. Jadi sepertiga tadi 1/2 dan hasilnya ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Any question? Seperti pengurangan masih bisa di set juga, ya. Yang penting bisa nggak sesuai dengan formulasi integral 1/A kuadrat tambah U kuadrat. Contoh misalkan ini seperti itu ya. Ini negatif kan itu maksudnya ya. Nah, jadi cara menulisnya bagaimana? Integral Y pangkat X per 4 tambah min 9 Y pangkat ya. Sehingga di sini menggunakan min 3 ya. min 3 E pangkat X. Bisa nggak dikeluarkan? Positif hasilnya, berarti nggak bisa. Ya, bentuk ini nggak bisa. Kadang yang bilangan yang lain bisa. Yang jelas, kalau seperti ini, nggak bisa. Gitu ya. Ya. Intinya dia harus bentuknya bukan 4 ya, ini. A kuadrat tambah U kuadrat. Kalau sudah dituliskan, bisa. Kalau sudah dituliskannya begini, integral E pangkat X 4 plus, gitu ya, min 3 E pangkat X. Ini bisa. Ya, udah dituliskan langsung kan? Kalau di dalamnya min. Tapi kalau seperti ini yang dituliskan, dijadikan bentuk kuadratnya nggak bisa, si negatifnya nggak bisa. Ya, itu sama juga seperti menjadi akar negatif sama. Terus pertanyaannya, ya. Jadi yang kita pelajari adalah formulasinya ya, formulanya. Ya.
Ya, belajar mat itu ya memang selama ini apa mencari aplikasinya atau mencari turunannya itu yang kadang mungkin nggak nyambung. Sehingga kenapa orang menjadi seolah-olah pertama nggak penting, kemudian merasa buat apa, gitu kan? Yang ketiga ya karena nggak penting dan merasa buat apa, akhirnya nggak jarang sekali mau untuk belajar itu tadi, ya. Khususnya yang math dan science itu di Indonesia, ya. Cara melihatnya sederhana aja, coba lihat. Ternyata kebanyakan orang Indonesia tuh ngambil prodi-prodi untuk dia kuliah itu ngambilnya yang sosial, ilmu sosial, ya. Dianggap karena mudah gitu ya. Memang betul, memang mudah. Tapi sebenarnya selalu nyambung ya, saya bilang tuh. Kenapa kayak misalkan ilmu sosial itu nggak selesai-selesai masalahnya, dia ilmu sosial itu seperti nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, seperti nggak jelas. Orang hukum, orang psikologi nggak jelas. Gitu. Padahal ada juga pendekatan-pendekatan yang sama itu ya. Oke, nah itu contoh dua tadi dari aplikasi yang ini ya. Jadi sudah selesai itu semuanya, nomor 15 dan nomor 16 ya. Sorry, nomor 13 dan nomor 14. 15, 16, 15-nya nggak usah saya bahas, agak panjang, tapi secara teknik dia sama ya. Ini ya. 13, 14 tadi yang saya contohkan, nomor 15 secara teknik sama ya. Oke. Berikutnya adalah integral substitusi atau yang kita katakan dengan pemisalan. Baik dari turunan maupun integral sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali contoh daripada apa namanya, contoh daripada integral ataupun turunan itu ketika dia sulit dimisalkan, ya. Dimisalkan pemisalannya berhasil, baru dia bisa dilakukan menyelesaikan persoalannya, ya. Nah, saya sering mencoba mengajak teman-teman untuk mahasiswa untuk berpikir logisnya seperti apa, ya. Ada satu persoalan besar, persoalan sistemik, ya. Sistemik itu macam-macam tuh. Kalau dalam pemrograman dia adalah program komputer, ya. Kalau di dalam pemerintahan dia adalah sistem ini ya, sistem pemerintahannya. Kalau di dalam hukum, sistem hukum dan seterusnya. Itu maksudnya bicara dengan sistemik, ya. Nah, persoalan itu kan besar sekali masalahnya itu. Maka untuk menyelesaikannya juga rumit. Karena dia rumit, maka diambillah sebuah contoh dulu untuk menyelesaikannya. Berhasil nggak? Berhasil. Baru dia coba lagi untuk menjadikan itu persoalan yang menyelesaikan masalah secara sistemik. Ya. Nah, saya ambil contoh ya. Pak Deddy Mulyadi, Jawa Barat. Dia ambil bukan anak nakal masukin ke barak, itu contoh aja dia kan, contoh. Memang ribut jadinya kan. Oh ini nggak boleh segala macam ya. Tapi kan selama ini kan memang nggak ada yang mencoba memberikan program untuk pendidikan yang bisa lebih baik gitu. Kalau yang kalau yang orangnya udah baik mah ya pasti dia sekolah, pasti dia kuliah, pasti dia melakukan hal yang positif. Nah, ini yang bagian yang nggak baiknya belum ada program yang ini. Dibuatlah satu sebagai contoh. Ya. Tapi berhasil nggak? Nah, setelah itu dianggap berhasil, bisa jadi malah diikuti oleh yang lain. Itu contoh ya. Ternyata bisa menjadi sistem. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat langsung bentuk seperti ini. Integral X cos kuadrat X kuadrat dx. Baik di turunan ataupun di integral, saya katakan kuncinya adalah ketika pemisalan, teknik pemisalan, di teknik integrasi, pertama yang dilakukan adalah mengintegralkan secara langsung. Ya,
Integralkan secara langsung bagaimana? Integral 5 dx seperti tadi. Ya, integral 5 dx tadi ya langsung dilakukan hasilnya 5x. Integral 5x kuadrat. Ini kan pangkat 1 ya. 2 plus 1 berarti di 3. 5 per 3 x pangkat 3. Ya. Nah, itu bisa secara langsung dengan sesuai dengan formula. Nah, problemnya adalah ketika dia tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka digunakan tadi teknik integral, yaitu bisa pakai rumus yang tadi, bisa juga pemisahan. Pemisahan di sini bahasanya adalah substitusi. Nanti ada satu tambahan namanya integral parsial. Kita lihat contoh di sini. Bisa diintegralkan secara langsung nggak? Enggak. Kenapa enggak? Integral daripada cos adalah min sin. Ya. Integral daripada cos adalah sin ya. Turunan dari sin adalah cos. Integral dari cos adalah sin. Sin ya langsung. Nah, di sini bukan integral cos. Ini integral apa? Seper cos. Gitu ya. Nggak bisa langsung. Belum lagi ada variabel x-nya. Gitu ya. Nggak bisa diintegralkan langsung. Bisa nggak dimisalkan? Ini nggak bisa. Secara langsung nggak bisa. Ya. Secara langsung nggak bisa. Maka turun ke sini dulu. Bisa nggak substitusi? Bisa nggak? Substitusi atau pemisahan. Apa yang dimisalkannya? Itu kan ada solusinya di bawah. Kan teman-teman bisa lihat ya. Bisa nggak dimisalkan? Hah? Bisa. Apa yang dimisalkannya? Kalau ada kata kunci LED, ini kan artinya apa? Misalkan ya. Nah, ini yang dimisalkan. Ya, yang dimisalkan adalah U sampai dengan X kuadrat. Cara menggunakan pemisahan bagaimana? Karena yang dimisalkan adalah U sama dengan X kuadrat, maka ini jadi U. Ya, turunan daripadanya, jadi pemisahannya sekaligus dengan turunannya. DU sama dengan 2X D. Nah, itu ada yang cuman X dx-nya saja. Berarti 2 ini geser ke kiri. Jadi setengah. Ya. Jadi setengah DU. Gitu ya. Kalau di sini diurai dulu dia. Ya, ditulis awalnya X itu ditulis jadi 2X dx. Jadi setengah. Nah, ini diurai dulu. Ya. Terserah mana yang mudah ya. Mau diurai seperti ini dulu atau mau langsung dari sini juga bisa. Ya. Yang dibutuhin ini X dx sudah tadi, yaitu setengah D. Di sini cos kuadrat, jadi cos kuadrat U. Ya. Jadi menjadi cos kuadrat U. Tapi dia 1 per ya. Karena 1 per, karena posisinya di bawah, itu maksudnya adalah kebalikan. Sin cos tan. Kebalikan dari kotannya, tan adalah kotannya. Kebalikan dari cos adalah sekan. Kebalikan dari sin adalah kosekan. Saya cuma ingat kata-kata ini aja, kosekan. Ya. Kebalikan dari cos adalah sekan. Kebalikan dari tan adalah kotan. Berarti satu lagi kebalikan dari sin adalah kosekan. Ya. Jadi kata kuncinya di sini kebalikan itu adalah kosekan.
Kalau saya dari dulu nggak pernah apa, ya. Cuman saya ingatnya cuman kebalikan dari cos adalah sekan, tan kotangan, berarti sin kosekan. Kan cuma 6 ya, sin cos tan kosekan sekan kotan. Ya. Itu kan kebalikan ya. Nah, jadi ini diubah bentuk 1/cos adalah sekan kuadrat U. Maka di situ kita bisa langsung tahu ya. Yang tadi saya katakan turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Ini sekan kuadrat. Jadi hasilnya adalah langsung tan. Ya. Tan U. Tan U ya, kembalikan lagi adalah X kuadrat. Ada pertanyaan sih? 3. Ya. Oke. Next, langsung lihat dari contoh ya. Nah, itu kan ada solusinya di situ di bawah kan. Sambil dilihat solusinya juga ya. Nah, langsung dilihat di ini contoh 3. Nah, pertanyaannya dulu ya. Itu kan ada tahapan yang tadi yang saya katakan, integral langsung, integral pemisalan atau substitusi, baru yang ketiga nanti integral parsial. Karena setelah ini kita masuk integral parsialnya. Ya. Nah, lihat persamaan ini. Bisa nggak diintegralkan langsung ini? Diintegralkan langsung bisa nggak? Enggaknya karena apa? Karena ada apa di situ? Ada E pangkat super X, ada X kuadrat. Itu variabelnya memang sama, tapi ada eksponensial, ada fungsi eksponensial, ada fungsi polinomial. Ini eksponensial, yang atasnya, bawahnya polinomial. Ya. Nah, tapi bisa nggak dimisalkan? Bisa. Ada tulisannya kan ini, let U ya. Yang dimisalkan yang mana? 1/E. Kenapa 1/E? Nah, coba lihat ya, lihat bawahnya dulu. Itu kalian udah jelas 1/E. Tapi lihat persamaannya dulu. Nah, kira-kira kenapa dia milih 1/E? Bukan milihnya 6E pangkat 1/E, masih sama, 6 nggak ngaruh ya. Karena dia koefisien nanti bisa diubah-ubah ya. Kenapa dia nggak pilih X kuadrat? Kenapa dia nggak pilih 1/X kuadrat? Kenapa? Tadi kata kuncinya dalam memilih pemisalannya itu dipastikan juga punya turunannya. Jadi X 1/X itu artinya apa? X pangkat min 1. Ya. Saya tulis dalam bentuk fungsi ya. Y sama dengan X pangkat min 1. Artinya itu adalah 1/X. Ya, turunannya ya sama dengan ini pangkat min 1 ya. Kalau turunan tuh kurang 1 lagi pangkatnya, yaitu min X pangkat, dengan kata lain min 1/1 di atasnya ini 1/X. Negatifnya kita nggak butuh, keluarin negatifnya ya. Ini kan Y aksen itu DY dx ya. DY per
Jadi pemisahannya jadinya apa? Sama dengan yang ini semuanya diganti dan min ini pindah ke kiri aja ya. Karena dimisalkan dengan U tadi menjadi segera di ya. Minusnya kan ini kan? Minus ini ya. Yang dipakai kan cuma ini aja. 1 per X kuadrat DE. Ya. Berarti menjadi di sini kan minus DE ya. Minusnya pindah ke kiri. Sehingga atau minus DU. Yang belum digunakan mana ini ya? 6E pangkat 1/. Jadi 6E pangkat bisa diterangkan langsung nggak? Cara bisa kan? Yaitu 6E pangkat U juga ya, atau negatif 6E pangkat U ya, atau negatif 6E pangkat U. Ingat dan ingat itu adalah pemisah. Kembalikan lagi ke dalam bentuk asli yaitu E pangkat 1/. Bentuk aslinya sistemik ya, bentuk asli. Orang kita ini, orang Indonesia ini saya kata itu uniknya luar biasa keseluruhannya ya. Ya. Kalau orang dianggap buruk, misalkan nggak bisa ngambil contoh yang baiknya dari orang itu. Jadi selalu udah buruk aja. Padahal ada juga baiknya. Misalkan nggak suka sama KDM, nggak bisa ngambil yang baiknya, bisa gitu. Ya, dia misalkan dia pernah yang lihat di medsos saja ya. Dia bikin Purwakarta tuh yang jalur sawahnya itu bagus ya, di aspal ya. Coba lihatlah videonya itu ya. Saya bukan promosikan, saya nggak pernah mempromosikan itu ya. Kalau malah milih kemarin itu karena udah selesai ya. Kalau udah selesai, kalau milih malah lebih milih Ilham Habibie itu. Anaknya atau siapa? Habibie itu ya. Habibie. Kalau milih itu kemarin itu. Saya kebayangnya apa? Hal yang semudah itu aja kita nggak bisa menduplikasi loh. Udah dicontohin ya. Udah dicontohin dibikin sawahnya, jalurnya bagus, orang ramai datang ya. Coba gambaran itu. Hal yang semudah dibuat oleh Pak Ignatius Jonan aja udah dicontohin ya. Jalur kereta api segala macam nggak bisa dilakukan. Nah, itu uniknya kita. Nah, tapi tadi contoh itu dikembalikan untuk menjadi persoalan yang bersama, persoalan sistem ya, persoalan suatu sistemik ya. Saya kan di kelas tuh saya selalu cerita ya, beberapa cerita saya itu termasuk yang palang pintu kereta api, masih ingat nggak apa yang saya bilang? Palang pintu ya, kenapa orang mati bertahun-tahun ya, berbulan-bulan. Kalau teman-teman ikut berita itu ada tuh yang di mana, daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, 7 orang langsung ya. Gara-gara kelalaian petugas kereta apinya. Kereta api pertama lewat, kemudian dibuka, dia lupa masih ada kereta kedua, langsung dihantam 5 orang, langsung meninggal tewas ya. Itu karena dianggap musibah. Ini kelalaian, orangnya ditangkap, tapi nggak akan ada solusi. Ya, kenapa? Karena menganggap persoalan itu hanya persoalan kelalaian manusia. Memang sifatnya macam-macam. Ada yang pelupa, lalai, segala macam. Tapi kalau sistem nggak bisa. Sistem tuh nggak bisa. Coba yang saya bilang tuh sistem perparkiran tuh. Kalian lupa bayar, bisa lewat nggak? Nggak bisa. Lupa bayar, mau apa kayak gini. Nah, itu cara berpikir sistemnya. Ya. Nah, kalau anggap aja ini kan udah terjadi nih. Petugas kereta apinya ada, palangnya ada, kereta apinya lewatnya 2, ya, 1 lewat dia lupa, lalai, dia buka. Kira-kira solusi secara sistemik apa menurut teman-teman yang ada di sini?
supaya itu betul-betul nggak terulang lagi kelalaian, karena nggak bisa memberikan apa istilahnya itu tanggung jawab itu pada orang. Apa? Orang otomatis. Kira-kira gambarannya gimana tuh? Harus ada data kereta api yang lewat, ya. Di situ tuh satu pakai sensor misalkan ya. Satu lewat, dua lewat, baru bisa terbuka otomatis si palangnya. Kalau memang dua kereta yang lewat. Kalau berikutnya jam sekian satu yang lewat, baru terbuka. Harusnya begitu. Kalau dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan secara sistem dan tidak terulang lagi. Begitu cara ininya, ya. Berikutnya, karena saya mengikuti lama Pak Ignatius Jonan, ya. Termasuk Pak Ignatius Jonan tuh kereta apinya bagus, saya sering cerita ya. Tapi bagian palang kereta apinya tidak diperbaiki. Itu ada alasannya, saya ikutin. Alasannya karena itu bagian, ya. Tapi kalau saya, maksudnya karena saya sebagai masyarakat, saya nggak peduli mau itu bagian dinas perhubungan, mau itu mau masalahnya PT KAI, nggak mau tahu. Karena suatu saat nanti kalau keluarga saya yang nabrak kan nggak ada sih. Ya, mau, oh ini dinas perhubungan, oh ini KAI, saya nggak mau tahu. Harusnya ya siapapun yang bertanggung jawab itu harus selesai. Ya, itu namanya kita berorientasi pada hasil akhir. Maunya hasil akhirnya apa sih? Ya kan? Ya, tidak terjadi lagi hal yang demikian. Itu kalau saya konsepnya begitu. Ya. Jadi tidak suka nyalahin siapa-siapa segala macam. Tapi kalau ada satu case itu, coba dilihat dari perspektif yang bisa menyelesaikan persoalannya seperti apa. Gitu ya. Itu saya juga sama tuh. Maksudnya kenapa saya bilang senang KDM, senang Prabowo, segala macam. Ya. Ya ada sisi positifnya yang bisa saya lihat yang perubahannya itu cukup signifikan, ya. Pak Prabowo misalkan Indonesia Raya, itu loh ya, Indonesia Raya. Apakah menyelesaikan solusi belum tentu, ya. Tapi setidaknya kecintaan terhadap tanah air jadi muncul. Setidaknya itu nggak tahu kalau korupsi kan mau ini koruptor dengar Indonesia Raya apa juga dia ini nggak tahu juga kan. Nah, ya itu contoh ya. Next, Aduh, masih punya langsung contoh 5. Bisa diintegrasikan secara langsung? Jawabannya adalah tidak ya. Karena ada dua variabel atau fungsi yang berbeda. Ini fungsi trigonometri, ini fungsi polinomial pangkat 1. Tidak bisa diintegrasikan langsung. Bisa disubstitusi? Ini bisa. Ya. Nah, setelah disubstitusi, tadi kata kunci substitusi itu adalah turunannya juga berada di situ. X kuadrat turunannya apa? 2X. Ya. 2X, kita butuh X-nya aja ya. Nah, ini. X, D, dx. 2 itu pindah ke kiri tadi, jadi setengah. Ya. Jadi kata kuncinya tadi, pemisalannya dan turunannya berada pada fungsi integran ya, ini disebut integran. Ya, pada fungsi integran. Kita butuhnya lihat aja di sini kebutuhannya apa. Ini sudah dipisahkan, berarti ini selesai. Jadi cos U. Ya, sisanya adalah XD. XD-nya ini. Berarti setengah pindah begitu. Inilah setengah. Ya. Setengah sin U atau sin X kuadrat dikembalikan lagi. Ya. Jadi itu logik matematika itu memang sangat membantu. Ya. Orang bingung itu
Ya karena tidak ada logik yang runut, ya. Logik yang runutnya untuk bisa menyelesaikan masalah, ya. Baik pemerintah, baik ilmu sosial, hukum dan lain sebagainya. Jadi memisahkan bagian-bagian itu, bagian-bagian eh, kayak hukum, oh ini bukan logik, nggak ada hubungannya dengan logika, matematika dan seterusnya. Justru itu yang jadi problemnya, ya. Karena di dalam matematika kan kita pernah belajar itu ya, atau itu sih sebenarnya gimana sih atau itu? Milih salah satu atau boleh dua-duanya? Itu aja rame itu di ini itu yang dimaksud atau itu milih salah satu atau boleh dua-duanya. Nah, itu rame. Terus apalagi miskin. Miskin itu yang kategori miskin itu gimana? Itu kan jadi karena banyak di kita itu yang ngaku-ngaku miskin juga yang segala macam ya. Eh, tuh. Jadi bisa berorientasi pada salah satunya itu berorientasi pada hasil akhir. Eh, jadi kalau kita bilang eh, janji, maksudnya janji-janji campaign itu menarik tuh. Coba lihat aja, apakah janjinya cuman sekedar kata-kata yang ini, atau dia rigid. Kalau rigid itu yang saya bilang itu kayak apa kayak Pak Ignatius Jonan tuh, dia akan declare, saya akan membangun 5 jalur kereta api di pulau-pulau terbesar. Nah, itu terukur sekali, gitu ya. Tapi kalau misalkan pembangunan ini ya, itu kan nggak jelas. Ini ya. Kemudian kayak misalkan jembatan seluruh Indonesia, ya, itu kan banyak ya, dari sungai apa segala macam. Jadi membangun 1.000 jembatan di seluruh Indonesia kelihatan 1.000 jembatan tuh. Jadi yang di mana ada 1.000 itu. Kemudian jalan itu kan dan seterusnya. Kalau modelnya begitu coba ya kayak Pak Habibie lah yang dulu dolar berapa belas ribu langsung bisa turun tuh. Karena memang orang orang saintis orang ini cara berpikir dan bertindaknya dia punya ini langsung cuman berapa tahun bisa. Coba bayangin. Pak Deddy Mulyadi cuman ngebebasin orang bayar pajak aja penghasilannya nambah berapa miliar. Jawa Barat. Cuman ngebebasin. Sok yang udah telat kerja langsung orang bayar-bayar orang mau bayar aja orang mau bayar aja seneng orang kita ini orang Indonesia gitu. Kalau saya justru mempertanyakan kenapa kita masih bayar pajak gitu ya. Ya, bayar pajak itu nggak habis-habis sampai sampai kita meninggal motor itu masih ada pajaknya gitu. Coba kalau orang lain tuh di negara lain bayar pajak itu cuma pas beli aja. Di Malaysia pas beli ada pajaknya udah selesai. Ini kita bayar pajak kayak bayar utang ini agak habis-habis. Ya, nanti lah ngerasain lah ya kalau udah ini ya, udah keluarga, udah penghasilannya, bayar kendaraan pajak kendaraan. Jadi punya rumah, bayar pajak rumah, makan pajak makanan gitu. Mana ya? Itu jatuhnya. Dan kalau orang mencoba menjadikan bahan diskusi, dianggap protes loh. Padahal kan diskusi kan nggak mempengaruhi apa-apa. Justru yang anehnya begitu, kita malah kok orang ini banyak ini ya istilahnya kayak protes. Justru bagus dia mewakili kita gitu sebenarnya. Supaya kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi gitu kan. Coba bayangin tuh Malaysia sama satu Petronasnya itu aja ya, cari berita tuh. Satu Petronas BUMN-nya Malaysia aja itu penghasilannya melebihi dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Ngeri kan? Emang kita report kurang apa ini kurang apa? Satu doang. Ya, lanjut berikutnya nih. Ini bisa dilihat ya. Nah, jadi saya sembunyiin dulu. Pemisalannya apa? Contoh ketujuh. Pemisalannya apa? Pemisalan dan turunannya ada pada fungsi integralnya itu. Ya. Integral T akar T kuadrat kurang 4. Apa?
Yuk, 3. Siapa? Binse ya? Apa? Nah, Binse. Bina apa? Oh, Bina. Binse mana? Oh, nah, Sabrina. Pemisalannya apa? Hah? Karena oh, kenapa? Nah, apa? Jawaban pengalih. Ya nanti. Hanya sebentar. Nanti habis. Udah begini. Terus, apa? Sama. Hah? Apa? Ya, yuk, apa yuk? Apa? Dari mana? Turunannya apa? T kuadrat min 4 kan? Buat ini pertanyaan kenapa nggak T kuadrat aja? Nanti ya bisa langsung fungsi. Nanti kalau yang diambil yang cuma C kuadrat saja, maka ini menjadi akar U kurang 4. Ini malah lebih rumit lagi. Ya. Tapi kalau yang diambil sekalian di sini U sebagai C kuadrat min 4, turunannya adalah D minus sebagai buat T. Ini 0 ya. Jadi jadilah ini akar, yang ini ya doang ya. Jadi akar U. Yang ini ya doang. T, DT. Ini dia. 2 ya pindah ke kiri ya. Ya. Setengah D. Bisa diintegralkan langsung? Bisa ya? Ya, bisa diintegralkan langsung ya. Berarti U pangkat setengah. U pangkat setengah. Integralnya apa? Hasilnya apa tuh integralnya? U pangkat setengah. Gak bisa dipakai ini. Harus nulis. Setengah tambah 1. Berapa? Iya, 1,5. Hah? 2/3 mah. Aduh. Luar biasa kok kayak yang di medsos itu ya. Kayak yang ditanya, kayak anak SMA ditanya 4 tambah sekian gitu. Setengah ditambah 1, ayo. 1,5, iya, tapi bukan 1,5 ya. Ya, setengah tambah 1 adalah 3/2 ya. Ya. Maksudnya betul 1,5. 1,5. Tapi cara ini ya, yang kita pakai itu adalah 3/2. Kenapa? Yaitu tadi kalau kamu menggunakan rumus tadi yang di awal, itu kan integral X pangkat N D, hasilnya adalah 1/N+1 X pangkat N plus, nah ini setengah plus satunya tadi adalah 1,5. Kalau kamu tulisnya 1,5 menjadi 1/1,5. X menjadi 1/. Kenapa yang kemarin waktu kalkulus itu rumit? Ya karena kalian menggunakan koma itu. Padahal nggak usah dia koma. Emang itu pecahan ya? Atau lupa cara menjumlahkan, mengalihkan pecahan? Ya, ya. Kalau lupa ya belajar lagi. Enggak. Setengah tambah 1, 3/2.
3/2 hasil integralnya adalah 2/3 U pangkat. Wah, super itu kan artinya apa? Kebalikan ya. Kebalikan. Kalau di sini 3/2, di sini 2/3 itu. Kenapa menggunakan 3/2? Bisa juga 1/2, tapi menggunakan 3/2 jauh lebih mudah. 3/2 berarti 2/3. 2/3 X pangkat 3/2 begitu. Ya. Eh? Ya. Paham ya? Kenapa tidak menggunakan 1/2? Yaitu 3/2. Jadi, apa saya bisa begitu ya? Karena dan makanan saya sehari-hari dari dulu ya. Kalau teman nggak usah makanan sehari-hari lah, maksudnya tahu tekniknya. Oh, gitu. Ya. Kalian kemarin pada libur ya kalau ya. Sudah sempat dibahas belum soal ini ya? Belum ya? Libur sih. Susah nggak soalnya waktu dia? Hah? Susah nggak? Susah. Gitu ya. Oke, saya selesaikan dulu ini sedikit. Ya. Nah, tadi. Ya. Jadi, pangkat setengah tadi. Setengah plus 1, 3/2. Berarti 2/3 ya. Ini nggak ada apa-apain. 2/3. U pangkat 3/3. U pangkat. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat dari contoh berikutnya nih. Nah, pangkat 4 berarti ada turunannya pangkat 3. Nah, kan langsung sekan ya. Masalahnya ini adalah integral. Nah, itu namanya tekniknya. Diubah dulu menjadi sin per cos. Nah, sin per cos udah kelihatan belum? Sudah seharusnya. Kenapa? Turunan daripada sin adalah cos. Ya kan? Berarti kalau ini dimisalkan U, ini dimisalkan U. Ini dimisalkan U. Turunannya adalah DU sama dengan cos X dx. Ada nggak di situ? Ada nggak? Jawabannya ada nggak? Jawabannya tidak ada. Ya, Pak Menteri tidak ada. Kenapa? Yuk, 3, beliau siapa namanya? Jadi titik lihat. Pasti coba lihat. Kenapa nggak ada? Oh, jelas-jelas ada tuh di depan tulisannya. Saya bilang nggak ada. Ada kan? Ada. Kamu bilang ada. Nah, saya juga bilang di depan itu jelas-jelas ada, tapi saya bilang itu tidak ada. Yang benar itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Apa? Siapa? Sabrina, Elvin,
Kalau ini ini apa? Aprilia, ini Aprilia. Kalau ini Aminarti kan arti kan? Aprilia. Ini Aprilia. Sama. Saya sebutin biar ingat ya, karena banyak pikiran lebih banyak lebih banyak. Kenapa? Kenapa? Kenapa yuk? Tiga. Kan udah dimisalin di sini kan? U sampai dengan sin E. Turunannya adalah cos E D. Ini sudah ada Pak cos E D. Ini bukan? Nah, ini adalah 1 per cos E. Ya. Begitu konsepnya. Makanya nggak ada di situ. Berarti salah pemisalan. Pemisalannya bukan U sama dengan sin. Jadi U sama dengan cos. Pemisalannya U adalah cos. Kita coba. U sama dengan cos E. Turunannya min sin X. Ini ada sin X dx. Ya. Ini pindah ke kiri. Gitu ya. Itu kalau kita nggak bisa melihat dalam angka, dalam gambar yang jelas, maka masalah itu nggak selesai. Kita itu nggak boleh apa namanya dipermainkan oleh isu, ya. Yang jelas itu terukur. Orang korupsi berapa triliun sih? 1 triliun, 8 triliun yang di media-media kita. Kalau saya nggak usah 8 triliun, saya punya uang 2 miliar, saya ke bank, itu udah tahu nih ke bank saya bayar siapa, saya ngambilnya kapan, gimana. Coba bayangin orang korupsi 8 triliun, berapa triliun? Mungkin kan uangnya cash. Nah, kalau miliaran masih mungkin cash. Kalau triliunan itu tuh ini. Jadi datanya tuh BPATK nih keluarin. Tahu nggak siapa? Siapa yang bayar ke siapa? Harganya berapa? Jadi masalah kita itu nggak selesai karena diselesaikan dengan isu, bukan diselesaikan dengan data. Kamu korupsi 8 triliun, mana ininya? Panggil PPATK, ya kan? Nah, sampai sekarang juga kita kan dibilang disubsidi ya. Saya masih heran di subsidi itu ya. Pertama sama Pertalite itu bedanya tipis. 12.000 atau berapa ya? Yang pertama ya. Pertama berapa sih? 12.000 ya? 12.000 ya. Coba bayangin, Pertalite 10.000. Subsidinya berapa sih? Ya, kalau dulu 6.000 mungkin masih ada subsidi. Ini tuh 10.000 sama 12.000 ya kayaknya nggak ada subsidi. Ya memang kita beli Pertalite harga aslinya segitu 10.000. Yang pertama kan beda kualitas, wajar harganya beda. Subsidinya di mana? Saya juga bingung. Mau jelasin itu subsidinya berapa sebenarnya? Nanti contoh logika sederhana aja. Jadi kalau saya bilang sebenarnya itu mungkin nggak ada subsidi malah. Nanti contoh. Ya. Itu subsidi paling bodoh itu lah subsidi BBM itu nggak jelas ya. Kalau masyarakat dikasih uang, BLT masih penting megang uangnya ya. Terus kayak Pak Prabowo kasih makanan bergizi gratis, ngapain protes-protes orang ada makanan yang mau dikasih. Ya. Kalau saya bilang kalau MBG ada yang protes penyimpangan, tapi makanannya ada, kita dapat makanan itu maksudnya. Karena saya nggak dapat makanan, saya justru nggak mau kalau anak saya dikasih makanan. Apa? Karena saya ada uang maksudnya. Ya. Kalau orang lain boleh, orang lain silakan. Kan banyak tuh orang-orang di kampung di segala macam tuh. Bahkan dulu waktu saya kerja juga, ya memang kadang buat sarapan juga kadang nggak ada. Nah itu tuh perlu dibandingkan korupsi yang lain kan nggak dapat apa-apa.
korupsi yang lain nggak ada apa-apa. Tapi kalau MBG ya anggap aja ada yang korupsi. Tapi makanannya ada di sekolah dapet, tinggal di ini aja. Itu saya yang nggak setuju MBG saya ya, nggak setujunya karena saya punya uang gitu maksudnya. Saya nggak setuju anak saya dapat gitu. Maksud orang lain mau dapat silakan. Saya nggak setuju anak saya dapat gitu. Dari situ saya nggak setuju. Karena ngapain negara bayar saya? Saya ada, maksudnya uangnya ada itu saya bisa buat makan anak-anak. Orang lain mungkin lebih perlu. Kalau saya nggak perlu. Saya pernah juga di ini kasih kayak apa bantuan-bantuan siswa itu karena siswa negeri apa istilahnya gitu. Saya tanya dulu itu bantuan untuk miskin atau untuk umum gitu ya. Kalau miskin enggak saya nggak mau gitu. Kalau miskin, kalau bisa untuk orang lain aja saya masih ini kok masih bisa gitu. Ya, bisa bedain ya. Kalau salah Kalau salah itu kelihatan, kita nggak bisa memasangkan. Tapi ini bukan salah. Ini ya pemisalannya nggak pernah salah di sini tuh. Ya. Pemisalannya nggak salah, tetapi secara sistem dia menjadi salah. Nah, itu kalau kita ngambil contohnya selalu salah tuh. Jadi kalau teman-teman dengar cerita saya, kadang-kadang mungkin ya saya berharap nggak ngambil kesimpulan yang salah ya. Ya. Jadi coba dipahami betul yang saya sampaikan ya. Saya pernah bilang bahwa di Indonesia itu pengemis upah misalnya dihilangkan. Kenapa? Karena banyaknya orang dermawan. Nah, bukan berarti nggak boleh, Bang. Nggak boleh memberi atau membagi, tapi banyaknya orang dermawan itu menyebabkan orang itu menjadi pengemis itu kayaknya lebih lebih worth jadi pengemis loh. Nggak percaya coba lihat. Jadi pengemis itu penghasilannya bisa jutaan. Dagang jualan belum tentu penghasilannya lebih besar daripada pengemis. Coba tanya, coba lihat. Jadi pedagang, jadi orang jualan, keliling segala macam, warung, buka warung, itu baru untung 2.000. Kalau dia sudah habis tuh, satu rentengnya sudah habis, kemudian baru untung 2. Kalau pengemis cuma begini, 1 jam, nggak sampai 1 jam dia udah dapat. Contohnya. Orang dermawannya jauh lebih banyak di Indonesia, karena memang orang yang baik, ya kan? Nah, itu, jadi jangan salah ambil kesimpulan, bukan saya bilang tidak boleh berbagi. Gitu ya. Jadi ini ada contoh, oh ternyata nggak fit nih, nggak masuk ini. Ini juga, oh ini bisa. Berarti ini yang diambil sebagai pemisalan. Ya. Makanya saya tuh bilang di kita ini di Indonesia tuh orang orang yang kekurangan itu jangan terlalu sering dikasih nasihat untuk sabar. Harusnya itu orang-orang petinggi pemuka agama pemimpin itu harus kasih semangatnya itu harus berjuang, harus ini ya. Contoh lah kayak orang Jepang, ya kan? Yang di apa namanya itu filmnya Bang Jepang tuh aku pasti bisa kan? Apa? Benteng Takeshi ya. Pernah nonton nggak Benteng Takeshi? Hah? Nggak masanya ya? Nggak ada masanya ya? Di TV ya? Hah? Oh, nggak ada, masih ada. Coba lihat perhatikan orang Jepang dulu. Dia belum mulai, udah bilang aku pasti bisa. Langsung jatuh, ya kan? Setelah jatuh dia bangun dan tersenyum. Ya, setelah tersenyum dia bilang, ya ini bukan ini saya, ya bukan saatnya, tapi saya akan coba lagi. Coba lihat, benar nggak? Nah, selalu begitu polanya, ya. Terus orang nonton, siapa yang nonton? Masyarakat Jepang. Pada saat yang dulu tuh berapa puluh tahun lalu, jadilah karakternya itu, ya nggak pernah pantang menyerah, nggak menjual kesedihan ya orang Indonesia itu kan menjual kesedihan di mana-mana tuh ya, jualan menjual kesedihan di segala macam. Saya nggak suka menjual kesedihan, walaupun memang benar, misalkan dia sedih, tapi nggak boleh menjual kesedihan gitu, ya. Ada orang punya punya apa perutnya sendiri, punya kebanggaan, perut ya kebanggaan, gitu. Walaupun dia kondisinya kekurangan, tapi nggak boleh menjual begitu kesedihan.
Saya bilang kalau saya nggak punya uang, saya datang ke warung nasi Padang punya si William ya. Saya cuci piring. Saya cuci piring untuk makan siang ya. Boleh nggak? Hah? Ya, ya. Datang saya cuci piring. Bilang, saya nggak punya uang nih, saya mau kerja di sini hari ini buat makan aja. Nah, itu namanya perut kebanggaan. Kalau bisa minta pekerjaan ke orang, minta ini. Gitu ya. Itu caranya. Bukan dengan cara-cara yang apa? Tidak membanggakan ya. Semua segala sesuatu itu punya cara kok. Jam 4 lagi. Jam berapa sampai jam berapa? 4.20 ya? Apa? 42. Kalau di ini 4.20 ya? Oh, 4.40. Ya, 4.20 ya. Biasa ya kita pakai prinsip apa? Boleh datang terlambat, tidak boleh pulang. boleh boleh mulainya terlambat, nggak boleh pulangnya. sudah 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 minimum ya. Bisa ya, misalnya dia. Jadi dicoba. Ini namanya modifikasi teknik pengintegralan juga. Diintegralkan secara langsung tan tadi nggak bisa. Tadi kan pilihannya cuma 3. Sin, cos, tan. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Kalau ini sekan kuadrat, langsung hasilnya sama dengan tan. Tapi ini tan integralkan gimana? Oh, nggak bisa. Ubah dulu. Tan itu kayak sin per cos. Kenapa nggak diubahnya yang model lain? 1/tan. Sama aja nggak bisa juga. Bisa kan diubah ini jadi 1/tan. Balikannya bisa nggak? Bisa. Diubahnya bisa. Diintegralkannya ini ya tidak di. Jadi pilihan mengubahnya jadi sin per cos. Kenapa? Turunannya, fungsinya ada, turunannya juga ada. Kalau di sini salah, fungsinya ada, turunannya juga ada. Itu ya. Saya sebenarnya agak heran orang Indonesia itu yang di Malaysia diusir-usir. Kalau ada yang ikutin beritanya, orang Indonesia diusir dari Malaysia, TKW ini. Jadi diperketat. Apa istilahnya itu bukan imigran apa istilahnya kalau TKW ya, ilegal. Itu banyak itu dari Sumatera di wilayah saya. Ya, memang ya ibu saya dulu sempat ke Malaysia Singapura juga jadi TKW waktu saya kecil. Saudara-saudara saya yang waktu saya kuliah sekarang juga masih ada di Malaysia. Sederhananya begini, di usia seperti kalian, pilihan itu cuma 2, bekerja atau sekolah. Atau apa? Jauh banget. Iya, bekerja atau sekolah. Mereka nggak sekolah, pilihnya bekerja. Pilihan bekerja itu nggak ada, nganggur. Ya. Akhirnya, ya orang Sumatera itu rata-rata dari Aceh, Sumatera Utara, yang ke sebelah, merata Riau atau Sulawesi. Itu banyak ke Malaysia, sebanyak tadi. Ya, yang tidak sekolah. Jadi kalau kalian lihat di itu yang ada bikin video-video, ada yang bahkan cuma kerja sawit di Malaysia. Kenapa kerja sawit di Malaysia lebih daripada kerja sawit di Indonesia? Ya, setidaknya ya adalah jadi pekerja itu gaji 10 juta 15 juta adalah gitu. Jadi pekerja sawit.
Pertanyaannya kan sederhana, sawit itu banyak di kita, kebun kan luas di kita, ya. Kalau saya cerita tuh, saya kan pulangnya naik mobil tuh tahun lalu. Berapa hari ya? Saya pulang naik mobil tuh berapa hari ya? 5 hari. Bisa keluar masuk di sana. Saya nggak ngebayangin dalam perjalanan saya itu Indonesia itu luar biasa, kebunnya luas, lautnya luas, segala macam. Masa orang nggak akan kerja di Indonesia? Ya kan? Masa kebun ini cuma digarap oleh segelintir orang? Kalau di Thailand itu udah jadi apa itu udah massal ya, teknologi perkebunan namanya. Udah macam-macam lah, ada traktor yang aneh-aneh, tinggal motongnya aneh-aneh di Thailand. Di kita tuh siapa yang mau kerja kebun? Penghasilan nggak seberapa, penggunaan banyak selama ini. Jadi coba bayangkan orang mau jadi tukang kebun aja, dia lebih memilih jadi tukang kebun di Malaysia daripada di Indonesia. Indonesia itu kurang luas apa kebunnya? Tapi si Rismon Sianipar yang kemarin itu, yang saya dengerin tuh, dia bilang tuh mudah tuh bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dan saya setuju. Caranya gampang. Lahan perkebunan yang begitu luas itu jangan dikuasai oleh perusahaan tertentu. Dibagi aja. Mau berkebun nggak nih? Kasih berapa meter? Mau berkebun nggak nih? Kasih. Gitu, langsung bisa hilang tuh pengangguran ini. Setidaknya berapa yang dicita-citakan berapa ribu itu segala macamnya. Jadi orang bingung cari pekerjaan tuh di Indonesia itu karena nggak diciptakan pekerjaannya. Ya. Orang lebih memilih tukang parkir jaga kendaraan. 2.000 pasnya gede juga loh. Tapi nggak ada yang mau menjaga nyawa orang penjaga pantai. Pesisir pantai Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke loh. Nggak ada penjaga pantai di kita itu. Benar nggak? Di Amerika ada namanya Baywatch. Dulu waktu saya kecil ada juga film itu kan. Iya, sekarang Baywatch itu. Benar dulu. Baru Baywatch itu apa yang dijaga? Baywatch itu penjaga pantai apa yang dijaga? Yang lebih banyak. Parkir itu menjaga kendaraan. Jadi lebih penting jaga barang ketimbang jaga. Coba lihat berita. Setiap tahun Indonesia itu selalu ada garis pantainya yang orang tenggelam. Yang datang siapa? BPBD. BPBD kan datang dari mana kan? Kalau penjaga pantai memang dia di situ berapa kilometer di kamu nih? Kasih tolong, kasih apa? Dan buat segala macam. Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa sebenarnya. Ada cara bayar. Ada. Gimana kalian? Ya itu tips itu ataupun pesisir pantai itu berapa kilometer jadi tempat wisata, kamu dibayar dari orang masuk, bukan dari bayar parkir. Orang ada setiap ada parkir kan kamu masuk. Di mana-mana tuh kamu masuk orang ada parkir. Indomaret. Tapi bayar mahal pun dia mau. Ngapain orang ke sana tuh ke apa? Ke Dufan itu. Kayak putar-putar itu. Karena aman. Coba dinempel. Ya kan? Bayar 200.000 bahkan 1 juta. Kenapa? Karena diputar-putar di langit. Itu apa? Karena dia bayarnya amannya. Ya, bukan dia bayar karena fasilitasnya itu bukan, karena keamanan. Coba nggak aman, benar. Termasuk di Indonesia itu nggak dipikirkan, konsepnya salah. Nggak ada orang masa nggak ada parkir pulau indah semuanya. Datang pulau Aceh ada Pulau Weh, Pulau Sabang, Sumatera Utara, Pulau Nias tempat ibu saya. Geser sedikit ada Bangka Belitung segala macam itu baru Sumatera, belum yang Pulau Jawa ini ada berapa pulau di saya karena saya kuliah di ITS, saya tahu di Madura ada pulau, di apa Jakarta Pulau Seribu. Tidak, ini nggak ada, nggak, kalau teman-teman datang tuh nggak ada kelihatan kita sebagai orang maritim ini, ya, yang disebut dengan jalur laut ada speedboat,
Ya kan, misalkan kita nih di Jakarta, di sedang pantai bisa sampai ke mau main kemana-mana kan naik ini ya, naik motor ya, bisa naik motor. Tapi mau main kemana-mana di Indonesia naik speedboat bisa nggak bisa. Tapi waktu saya dulu di Nias, ada orang orang Belanda yang naik ini, naik apa apa istilahnya, yang yang kecil tuh, pas sampah, ya ada mesinnya lah, ada mesin. Kalau speedboat kan yang kecil ya, ini yang bisa memang ada atapnya yang kecil lah kayak kayak kapal penyeberangan lah, ya. Masih bisa berapa orang bisa tidur gitu. Jadi mereka dari luar itu naik itu ya. Coba tanya orang Indonesia tuh, kumpulin satu persatu, ada nggak yang punya pengalaman itu? Nggak usah lintas provinsi lah, yang Jawa sini aja, dari pinggiran pantai dan muter-muter situ, jalan-jalan. Nggak ada. Kenapa? Pantai, Pak. Hah? Ini relatif masih kecil kan? Masih jauh lebih ya, karena kita kan yang ini kayak di tanah. Bawah ya, bawah stop bensin, bensinnya, ya kan? Isi. Kalau speedboat, saya isi bensin, jalan aja tuh. Jadi nggak ada lagi. Itu bensinnya tuh turun dulu, pas sampai ke darat, ya kan? Ya sudah ke darat, turun balik lagi. Pesan proyek dulu kan? Sudah. Iya kan? Jadi sekarang mungkin di tempat tertentu yang kepulauannya ada ini, lintas kepulauan. Kau nggak bikin jembatan layang di Bandung itu berapa tahun ya kan? Coba bikin jalur atau saya itu kayak jalan itu yang rapi, yang bagus kayak akademi. Bikin di satu pulau aja, 15 kilometer. Jadi kayak suruh orang itu kemas treatment ada Indonesia. Udah. Dan persoalan lagi kan ini penyeberangan ya. Ini jalurnya, proyek orang bersepeda itu. Itu kan kalau yang di negara-negara Eropa kan dia bikin track untuk lomba apa itu lomba sepeda itu ya. Kalau bikin track yang kayak di itu mana? Yang MotoGP di Mandalika itu mana? Kalau untuk track sepeda ya kayak jalan biasanya aja. 10 kilo, 15 kilo aja langsung hidup tuh garis pantainya tuh. 15 kilo bikin di pesisir pantai. Orang mana yang nggak mau jalan di pantai dan dengan keindahan yang nggak indah aja pantainya itu ramai orang. Yang di Surabaya saya nggak ada indah-indahnya pantai di Surabaya itu Suramadu, tapi ramai aja orang. Apalagi dengan keindahan orang Surabaya, benar kan? Iya kan? Nggak ada indah-indahnya. Orang saya kalau saya bohong kan tahu karena orang Surabaya kan. Saya udah kemana-mana tuh Surabaya, Madura kan. Jadi saya cerita bukan apa. Orang Timur itu adalah yang saya dapat apa baru juga selama ini ya. Ketika saya ke IPS itu, ketika teman saya bilang nenek moyangku seorang pelaut, ternyata nenek moyangnya orang Timur, bukan nenek moyangnya orang Jawa. Di Sumatera. Ternyata betul karena di sana itu anak-anak mudanya itu jadi pelaut. Sekolah apa tuh di sebelah IPS itu namanya apa? Bukan, yang sekolah militer, yang ke laut. Hang tua, Hang tua. Nah itu jadi pelaut. Mereka apa badannya kokoh, apa gagah segala macam. Bukan militer tapi sekolah biasa kayak universitas ini. Dari SIM itu kuliahnya dari SIM pelayaran namanya. Kuliah di sekolah di pelayaran kerjanya. Oh ternyata ya itu betul moyang orang pelaut itu orang timur. Baru ngerti saya ya. Saya juga kan di kampung di sana ada juga garis pantai tapi nggak ada ini
baru laut, belum hutan. Hutan nggak ada yang ini. Ada nggak penjaga hutan? Nggak ada kan? Penjaga penjaga sungai ada nggak? Nggak ada kan? Aliran sungai. Banyak nggak orang meninggal di ini di aliran sungai? Banyak. Dari apa? Banjir bandang segala macam lah. Gitu. Ada nggak polisi hutan? Ada polisi pura-pura gitu ya. Bukan polisi beneran. Heeh. Ya, oke untuk materi berikutnya nanti integral parsial. Ya. Oke,